Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Okta Amelia dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi saya akan menjelaskan mengenai materi selayang pandang Bahasa Indonesia di mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik teman-teman semua, langsung aja kita bahas. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dikatakan sebagai bahasa persatuan karena menyatukan ratusan bahasa daerah, suku bangsa, ras, dan agama, serta beraneka ragam budaya di dalamnya. Jumlah penutur bahasa Indonesia saat ini mencapai lebih dari 267 juta jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk penutur asing. Selain digunakan oleh orang Indonesia, bahasa Indonesia juga dipelajari oleh warga negara asing. Berbagai negara yang sudah mempelajari bahasa Indonesia antara lain Australia, Jepang, Belanda, Rusia, Korea Selatan, Tiongkok, Brazil, Kanada, Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan sebagainya. Alasan negara lain mempelajari bahasa Indonesia salah satunya karena pangsa pasar Indonesia yang sangat bagus. Harapan mereka agar bisa berinvestasi di Indonesia. Salah satu syarat bisa bekerja di Indonesia adalah bisa berbahasa Indonesia. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara. Namun kenyataannya banyak warga negara asing yang bekerja di Indonesia belum bisa bahasa Indonesia. Berikut penjelasan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia terlebih dahulu dikenal sebagai bahasa Melayu. Bahasa Melayu tumbuh dan berkembang sejak zaman kerajaan sebagai bahasa perhubungan di Nusantara. Dengan demikian, bahasa Indonesia bersumber atau berakar dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu? Yang pertama, bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu sejak dulu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan dan perdagangan selama berabad-abad di kawasan Nusantara. Hal ini membuat bahasa Melayu memiliki wilayah penyebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain di Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu masih berkerabat dengan beberapa bahasa lainnya di Nusantara, sehingga dianggap sudah tidak asing bagi sebagian besar masyarakat. Yang kedua, sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana. Bahasa Melayu bersifat sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa berdasarkan strata sosial, sehingga bahasa ini mudah diterima dan dipelajari. Hal tersebut berbeda dengan bahasa Jawa atau Sunda yang mengenal tingkat-tingkat bahasa yang menjadikannya lebih kompleks. Misalnya, kata sopan seorang anak kepada orang tua dalam bahasa Jawa akan berbeda dengan seorang anak kepada teman sebayanya. Yang ketiga, aspek politik dan persatuan bangsa. Bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan dan persoalan bahasa antar penutur dari berbagai daerah di Nusantara yang jumlahnya sangat banyak. Pemilihan bahasa Melayu pada akhirnya juga tidak menimbulkan perasaan kalah atau penolakan dari golongan atau pengguna bahasa yang penuturnya paling banyak. Dengan demikian, bahasa Melayu menjadi pilihan yang tepat sebagai bahasa persatuan karena telah menjadi bahasa perhubungan sejak zaman dahulu. Momentum lahirnya bahasa Indonesia. Kelahiran secara politis. Tanggal 28 Oktober 1928, pada Kongres Pemuda dicetuskan dalam ikrar politik yaitu Sumpah Pemuda, yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kelahiran secara yuridis. Tanggal 18 Agustus 1945, pada penetapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, tepatnya pada bab 8, pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Ada bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita.
Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus kita pelihara dan kita kembangkan, serta rasa kebanggaan memakainya senantiasa kita bina. Pada fungsi ini, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lambang negara. Yang kedua, lambang identitas nasional. Dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya secara nasional hanya jika masyarakat pemakainya terus membina dan mengembangkannya, sehingga tidak tergantung pada unsur-unsur bahasa lain. Yang ketiga, alat pemersatu suku bangsa. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemersatu suku bangsa dengan latar sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Dalam fungsi ini, berbagai suku bangsa itu dapat mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu. Tidak perlu menanggalkan identitas kesukuan dan latar belakang bahasa daerahnya. Yang keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Berkat adanya bahasa Indonesia, kita dapat berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kita dapat bepergian dari satu daerah ke daerah yang lain di tanah air hanya dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya, kedudukan sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, termasuk penulisan pidato-pidato kenegaraan dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah atau badan kenegaraan lainnya. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Pada fungsi ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai pengantar di lembaga pendidikan, mulai TK sampai perguruan tinggi. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Namun, ada pengecualian untuk level kelas rendah SD yang berbeda di daerah tertentu, diizinkan menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi secara timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan negara lain. Fungsi kedudukan bahasa daerah yaitu lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Lalu fungsi kedudukan bahasa asing. Alat perhubungan antar negara, alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, dan alat pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern guna pembangunan nasional. Sekian penjelasan tentang slang pandang bahasa Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadilah yang utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.